Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17. Bersama saya Dedi Ramadan, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 27 Desember 2022. Sorotan terhadap program deradikalisasi menyeruak pasca terjadinya aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Pasalnya pelaku bom bunuh diri yang bernama Agus Sujatno merupakan ex-narapidana terorisme. Untuk itu Komisi 8 menilai program deradikalisasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah, khususnya pembinaan serta pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme. Jangan sampai para mantan narapidana terorisme kembali menganut paham radikalisme akibat tidak adanya perhatian dari pemerintah. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah menggalakkan program deradikalisasi, khususnya memberikan pembinaan baik dari sisi sosial maupun ekonomi terhadap mantan narapidana terorisme, guna mencegah terjadinya aksi teror menjelang akhir tahun. Menyikapi terjadinya aksi bom bunuh diri yang dilakukan mantan narapidana terorisme, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengatakan, aparat penegak hukum harus mewaspadai potensi aksi terorisme menjelang akhir tahun. Aceh menegaskan aksi intoleransi serta kekerasan atas nama agama tidak dibenarkan karena melanggar hukum nasional dan agama. Aceh berpendapat program deradikalisasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah, khususnya pembinaan serta pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme. Jangan sampai para mantan narapidana terorisme kembali menganut paham radikalisme akibat tidak diperhatikan kehidupan sosial ekonominya pasca hukuman usai. Saya kira juga penting pembinaan terhadap para mantan pelaku terorisme itu dilakukan secara lebih intensif lagi. Jangan dibiarkan para misalnya para pelaku tindakan terorisme itu tanpa pengawasan yang dilakukan oleh para penegak hukum ya. Karena kan kita tahu bahwa tindakan terorisme itu bukan hanya soal tindakan kriminal biasa, tetapi itu adalah bagian dari extraordinary crime yang nyangkut dengan ideologi pemahaman keagamaannya. Aceh berharap pelatihan soft skill dan bantuan usaha bagi para mantan narapidana terorisme perlu menjadi prioritas pemerintah. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo akan menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir tahun ini, lantaran kondisi COVID-19 yang semakin landai dan juga membaik. Komisi 8 DPR pun turut mendukung kebijakan tersebut dan menilai pencabutan aturan PPKM akan memberi dampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional karena kegiatan jual beli masyarakat akan kembali berjalan normal. Guna mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional, Komisi 8 DPR RI mendukung rencana pemerintah untuk mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan tetap memperhatikan program vaksinasi dan angka penularan COVID-19 di masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mendukung rencana pemerintah untuk mencabut aturan tentang PPKM. Ia menilai pencabutan aturan PPKM akan memberi dampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional karena kegiatan jual beli masyarakat kembali berjalan normal. Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah harus tetap memperhatikan capaian target vaksinasi serta pencegahan penularan subvarian virus COVID-19. BNPB juga perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah masuknya varian baru ke Indonesia. Nah, namun tetap pemerintah saya kira harus hati-hati di dalam melakukan pencabutan PPKM tersebut dalam konteks bagaimana pengendalian COVID-19 dengan mungkin bisa memberlakukan pada kasus-kasus tertentu yang dinilai bisa berdampak pada penularan COVID dengan varian barunya gitu. Jadi karena itu saya kira soal pemberlakuan PPKM, pencabutan PPKM ini harus segera dilakukan agar pemulihan ekonomi Indonesia bisa kembali berlangsung dengan cepat ya,
sehingga kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa normal seperti biasa. Aceh berpendapat jika kebijakan PPKM dicabut oleh pemerintah, program perlindungan sosial juga perlu dievaluasi agar postur APBN dapat digunakan untuk mempercepat proses pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan apresiasi kepada 185 mahasiswa peserta magang yang telah mengikuti program magang di Rumah Rakyat selama 4 bulan di gedung DPR RI. Melalui kegiatan ini, Indra berharap peserta magang dapat mengasah keterampilan serta mengasah seperti kompetensi kepemimpinan, keterampilan bekerja sama dan juga berpikir kritis dan juga kemampuan lainnya. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan apresiasinya dan selamat kepada 185 peserta magang yang telah selesai mengikuti program magang di Rumah Rakyat dan berharap ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat. Ditemui usai penutupan program magang di Rumah Rakyat di Komplek Parlemen Senayan baru-baru ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap seluruh peserta magang dapat mengasah keterampilan dan kompetensi, leadership, serta menambah wawasan politik, terutama terkait tugas dan fungsi DPR RI. Menurut Indra, magang di Rumah Rakyat menjadi pengalaman penting bagi para mahasiswa untuk dapat melihat secara langsung kegiatan anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas sebagai anggota legislatif. Semua mahasiswa ini diputar untuk mengetahui semua proses bisnis di Komisi 1, Komisi 2 sampai Komisi 11. Jadi mereka semua tahulah proses bagaimana DPR selaku pengambilan keputusan politik itu melakukan persidangan-persidangan. Mereka lakukan simulasi-simulasi, kemudian mereka juga melihat paripurna dan semua prosesnya. Saya berpesan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa ini, tentu bekal yang mereka sudah dapat selama 4 bulan lebih di DPR ini tentu menjadi satu wawasan baru bagi mereka. Kalau selama ini mereka mendapatkan materi di dalam kampus, textbook, bahkan di lab misalnya gitu ya. Di sini mereka tentu akan melihat laboratorium sesungguhnya bagaimana semua aspek itu diputuskan di DPR dan mereka lihat langsung bagaimana kinerja DPR yang sesungguhnya. Indra Iskandar berharap wawasan politik yang diperoleh peserta magang di Rumah Rakyat bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk mereka saat memasuki dunia kerja maupun dunia politik. Panji dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak bahkan meminta kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena menilai rencana pemerintah tersebut terkesan terburu-buru dan tidak begitu matang. Lantas, bagaimanakah anggota DPR RI menilai wacana subsidi kendaraan listrik ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Wacana pemberian subsidi sebesar 80 juta rupiah kepada masyarakat yang membeli mobil listrik dan 8 juta rupiah untuk motor listrik demi mempercepat elektrifikasi kendaraan di tanah air memicu pro dan kontra. Di satu sisi wacana ini diyakini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon. Namun di sisi lain rencana pemerintah ini dinilai tidak serta-merta mendongkrak penjualan. Dan terlebih, ada faktor lain, terutama menyangkut ketersediaan infrastruktur stasiun pengisian baterai, bengkel kendaraan listrik, hingga suku cadang yang akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk beralih kepada kendaraan listrik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Rencana pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle, baik untuk mobil maupun motor, masih dalam proses pengkajian oleh pemerintah. Pemerintah menyebut pemberian insentif atau subsidi ini merupakan salah satu upaya mempercepat transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan. Meski demikian, ada juga yang menilai bahwa rencana subsidi pembelian kendaraan listrik tidak tepat dan hanya akan dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Lantas, bagaimanakah anggota DPR RI menilai wacana subsidi kendaraan listrik ini? Anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti, mendukung rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik sebagai upaya menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Diah Roro Esti menyoroti banyaknya SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tidak terpakai. Mangkraknya SPKLU di sejumlah daerah akibat masih minimnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik karena harga kendaraan listrik yang lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Untuk itu, ia mendukung wacana subsidi pembelian kendaraan listrik agar masyarakat tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik. Saya melihat sisi positif dari semua ini ya, bahwasanya pemerintah itu serius gitu untuk menanggapi, bukan hanya sebagai wujud untuk agar dapat memitigasi perubahan iklim saja gitu. Tetapi di samping itu juga bagaimana kita berupaya untuk mendorong energi yang bersih. Kemarin negara Indonesia sebagai host country dari G20, di mana salah satu fokusnya adalah terhadap transisi energi. Lalu kemudian kita tahu Presiden Jokowi sangat serius lah gitu tentang hal ini, ditambah dari kementerian terkait, baik itu dari sektor SDM-nya, Menteri SDM hingga Menteri Perindustrian. Sementara itu pendapat berbeda dilontarkan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto. Menurutnya, kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik, baik roda 4 maupun roda 2, tidak tepat dilakukan karena dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Mulyanto menilai program subsidi yang berasal dari APBN sebaiknya digunakan untuk subsidi harga BBM, angkutan umum berbasis listrik maupun infrastruktur pendukung kendaraan listrik yang akan lebih bermanfaat. Mulyanto berharap dalam mewujudkan program peralihan energi ramah lingkungan,
Pemerintah seharusnya melakukan kajian tentang skema subsidi yang tepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang ini ya, ini sebenarnya harga minyak dunia itu sedang turun. Dari puncaknya di bulan Juni sebesar 120 US dollar per barel, sekarang terus merosot. Sudah jauh di bawah asumsi APBN. Ini justru yang perlu disubsidi adalah BBM bersubsidi. Atau kendaraan umum, atau infrastruktur mobil listrik yang lain. Bukan mensubsidi kepada pembelian kendaraan listrik, baik mobil atau motor. Ini kan jadi jomplang, rasa keadilan kita jadi terusik ya. Terlepas dari pro dan kontra yang ditimbulkan, wacana kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut harus dikaji ulang secara mendalam. Hal ini mengingat kondisi keuangan negara yang masih terbatas. Di sisi lain, momentum pemberian subsidi ini belum tepat karena infrastruktur untuk kendaraan listrik belum merata ke semua daerah, sehingga akan menimbulkan masalah bagi konsumen. Apalagi, menurut penelitian, sumbangan emisi karbon Indonesia terhadap bumi masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara maju, yang artinya Indonesia justru menjadi korban dari polusi global. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Belakangan lalu ramai diberitakan Kepulauan Widi yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara masuk dalam daftar lelang di situs asing Sotheby's Concierge Auction. Pelelangan pulau di Maluku Utara tersebut didaftarkan oleh PT Leadership Island Indonesia selaku pemegang hak pengelola. DPR pun angkat bicara dan menegaskan negara tidak boleh sampai kecolongan, apalagi hingga membiarkan warga negara asing memiliki tanah atau pulau di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17 pemirsa, pemerintah Indonesia akhirnya menegaskan tidak memperbolehkan penjualan ataupun lelang pulau-pulau di tanah air. Sikap pemerintah ini menyikapi rencana PT Leadership Islands Indonesia yang disebut akan melelang pulau-pulau yang ada di Kepulauan Widi di Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
DPR menegaskan pemerintah memang harus berupaya memajukan ekonomi dan mendatangkan investasi, namun kedaulatan dan tegaknya hukum harus tetap menjadi patokannya. Selengkapnya mari kita simak wawancara dari rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 2 DPR RI berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Pemirsa, baru-baru ini kita masih dihebohkan dengan adanya pelelangan yang dilakukan oleh situs asing di mana dilelang juga di Kepulauan Widi, Maluku Utara. Namun tentu saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat dan sebagai tambahan informasi pemirsa, Pulau Widi merupakan gugusan kepulauan yang masuk dalam cagar alam yang dapat juga dibangun sebagai wisata lingkungan. Dan pemirsa, seperti apa DPR RI menanggapi polemik tersebut? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Agung Widiantoro. Baik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak adanya pelelangan Pulau Widi ini Pak? Ya, sampai dengan sekarang kami dari Komisi 2 belum melakukan rapat dengar pendapat. Insya Allah dalam kesempatan berikut setelah reses dan masuk dalam masa persidangan berikutnya, kami akan usulkan kepada pimpinan untuk menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya membaca maraknya berita tentang beberapa pulau kita yang ada indikasi atau dugaan dijual kepada pihak asing, sungguh sangat menyayangkan jikalau memang indikasi tersebut terbukti. Gitu. Pada bagian lain, kami berharap pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait, baik itu Kemendagri maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang, agar lebih cermat, teliti, dan hati-hati. Kalau toh memang maksud dan tujuannya untuk lebih mempromosikan bagaimana membangun atau mendatangkan investor dari asing, setidaknya harus dicermati dulu butiran-butiran kesepakatan itu agar tetap terjaga ya, gugusan pulau-pulau yang kita miliki, agar tidak ada satu jengkal tanah pun milik Republik ini yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi jika dikuasai oleh asing dengan tujuan yang kita belum tahu. Jikalau toh memang tujuannya adalah untuk investasi, itu pun juga kesepakatan-kesepakatan yang dibangun antara pemerintah Indonesia maupun pihak asing, baik itu G2G maupun G2B, ya, pemerintah dengan pemerintah ataupun pemerintah dengan lembaga swasta dari negara asing, hak-hak dan kewajibannya harus jelas. Tenggang waktu perjanjian itu, ya, durasi kerjasama itu seberapa lama. Jangan sampai tenggat waktu yang cukup lama ini menjadikan menimbulkan kerugian bagi pemerintah Republik Indonesia. Karena betapapun berdasarkan data yang kami peroleh berdasarkan rapat-rapat bersama Kementerian Agraria dan ATR, masih terjadi ketimpangan terhadap kepemilikan lahan tanah di Republik ini. Satu sisi masih banyak perusahaan-perusahaan yang mereka menguasai akses kepemilikan tanah cukup luas, tetapi pada bagian lain masih ada warga kita yang tidak memiliki satu jengkal tanah pun. Ini kan ironi. Apalagi Presiden saat ini sedang bertekad bagaimana caranya melalui Kementerian ATR dan BPN untuk menciptakan reforma agraria. Jadi reforma agraria ini terdiri dari aset reformasi dan akses reformasi. Dalam konteks aset reformasi, pemerintah melakukan pendataan, inventarisasi, bahkan ada tekad yang kuat untuk membentuk bank tanah. Ya, tetapi dalam konteks akses reformasi, pendataan dan inventarisasi
lahan-lahan yang semula dikelola oleh lembaga-lembaga yang kemudian ditelantarkan melalui konsep redistribusi itu harus kembali ke negara, dikuasai oleh negara dan kemudian diredistribusikan kembali kepada warga masyarakat yang membutuhkan tanah. Itu kira-kira. Jadi ini persoalannya sangat kompleks ya, membutuhkan pemikiran yang mendalam lintas kementerian dan lembaga. Insya Allah nanti kami akan usulkan kepada pimpinan apakah dibentuk panja atau cukup di Komisi 2 dalam rapat dengar pendapat, atau jika perlu karena lintas komisi kita akan minta kepada pimpinan DPR untuk segera dibentuk pansus. Prinsip dari kami akan kami perjuangkan jangan sampai ada satu jengkal tanah pun milik Republik ini yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga telah membatalkan nih Pak tentang MOU dari perusahaan yang sebelumnya mengantongi izin untuk melakukan pengelolaan, namun belum ada perkembangan. Itu seperti apa tanggapannya Bapak? Ya, langkah pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah saya sangat mengapresiasi. Betapapun mana ada sih aparatur negara ataupun pemerintah Republik Indonesia ini yang rela satu jengkal tanahnya lepas dari kedaulatan Republik ini gitu. Jadi ketika ketika dibatalkan, tinggal kita lihat tujuan dibatalkan ini. Apakah akan diadendum dengan perbaikan-perbaikan pasal demi pasal yang kira-kira hak kewajibannya di situ dipertegas, atau pembatalannya ini memang benar-benar tidak akan membuka keran kembali kerjasama itu. Setahu saya baik itu pulau terluar, terpencil dan terpinggirkan, karena ini masih satu kedaulatan, sehingga persoalan proses administrasi dan sebagainya tidak bisa lepas dari tugas pokok dan fungsi kewenangan dari Kementerian ATR dan BPN. Oke Pak, terakhir ini Pak, pemerintah telah membentuk Satgas Pak untuk meninjau pulau-pulau, tidak hanya Pulau Widi tentunya, tetapi pulau-pulau terluar di Indonesia. Bagaimana Pak? Apakah ini menurut Bapak sudah tepat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi langkah pemerintah, langkah sigap, langkah cepat yang dilakukan pemerintah dengan pembentukan Satgas ini merupakan gerak cepat yang patut diacungi jempol ya. Jadi tinggal tugas dan fungsi dari Satgas ini ketika akan diperluas, tidak hanya salah satu Pulau Widi aja yang jadi perbincangan, tetapi terkait dengan pulau-pulau lain yang terluas, terpencil, dan terpinggirkan. Ini adalah syarat wasiat wajibah, mutlak dan harus dilakukan. Tetapi jangan sampai Satgas ini malah justru mendegradasi tujuan utama. Dari semula menyelesaikan satu kasus, ternyata memperlebar. Ya. Prinsipnya kami ingin apapun bentuk lembaga itu, entah Satgas atau apa, selesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah. Dan selesaikan masalah sebelum pokok ayam pagi. Begitu. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya Bapak. Ya. Oke. Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Agung Widiantoro, yang mana pemerintah dan DPR RI tentunya akan mengusahakan akan kedaulatan Indonesia yang tidak mungkin akan kita ragukan. Ya, pemirsa, sekian laporan saya dari Gedung Nusantara DPR RI. Saya melaporkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir.
Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, TVR Parlemen kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Terima kasih rekan Dadi dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online adalah kabar dari DPR dan pemerintah yang sepakat bahwa sekolah tidak wajib untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Mari kita lihat bersama pemirsa di layar kaca Anda. Di sini ada beberapa media nasional yang menyoroti terkait dengan hal tersebut. Disebutkan bahwa Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan bahwa DPR dan pemerintah telah sepakat untuk tidak mewajibkan penerapan kurikulum merdeka di masing-masing sekolah. Pasalnya, menurut Huda, Komisi 10 DPR RI masih harus melihat sejauh mana nih efektivitas penerapan kurikulum yang telah dimulai diterapkan pada 2021 silam itu. Nah, lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini sekolah diberikan pilihan apakah masih menggunakan kurikulum 2013 atau akan menerapkan kurikulum merdeka. Hal itu disesuaikan dengan kesiapan sekolah tentunya. Diketahui pemirsa bahwa kesimpulan untuk tidak mewajibkan sekolah menerapkan kurikulum merdeka ini didapat setelah adanya perdebatan panjang nih antara DPR dan pemerintah seputar implementasi kurikulum merdeka. Awalnya pemerintah membuat opsi agar sekolah wajib menerapkan kurikulum merdeka untuk menggantikan kurikulum 2013. Namun setelah melalui diskusi panjang, DPR memang masih menghitung dan mempertimbangkan soal banyaknya aspek dan kewajiban penerapan kurikulum merdeka. Karena itu penerapan kurikulum merdeka bersifat tidak wajib dan hanya berupa opsi bagi sekolah untuk memilih antara kurikulum merdeka ataupun masih menggunakan kurikulum 2013. Dan pemirsa, berita selanjutnya menjadi headline di media online pada hari ini, yakni berita mengenai DPR soroti rencana pembelian gas LPG 3 kg yang mewajibkan penggunaannya menggunakan aplikasi My Pertamina. Mari kita saksikan bersama di layar kaca Anda pemirsa. Ada beberapa hal yang disoroti terkait dengan hal ini. Disebutkan bahwa Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Aryaji, yang mengatakan pemerintah akan menguji coba pembatasan pembelian LPG 3 kg dengan aplikasi My Pertamina mulai tahun 2023 nanti. Menurutnya pembatasan ini dilakukan untuk mencapai target subsidi yang tepat sasaran. Sebab selama ini kita tentu tahu bahwa pembeli LPG 3 kg bukan hanya masyarakat kurang mampu yang berhak, namun masih ada dari orang yang seharusnya berkecukupan. Nah, mulai tahun depan, masyarakat yang bisa membeli LPG 3 kg adalah mereka yang sudah terdata di aplikasi My Pertamina. Sementara itu, masyarakat miskin yang belum terdata bisa langsung registrasi nih pemirsa di aplikasi My Pertamina. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Diah Nurwitasari
meminta kebijakan ini perlu dikaji terlebih dahulu. Menurut dia, tabung gas LPG 3 kg ini merupakan bahan bakar gas yang memang mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harus tepat sasaran. Tetapi menurutnya data yang dijadikan acuan siapa yang berhak inilah yang masih menjadi permasalahan. Di samping itu, ia juga menyinggung kebijakan yang lebih dulu digaungkan, yakni kebijakan mengenai pembelian bahan bakar subsidi jenis Pertalite yang juga menggunakan aplikasi My Pertamina dan dinilai menyulitkan masyarakat. Karenanya, dia meminta Kementerian ESDM dan juga PT Pertamina agar mengkaji ulang kebijakan tersebut supaya jangan sampai menimbulkan keresahan terlebih dahulu di tengah masyarakat. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari Komisi 10 DPR RI dan pemerintah yang telah sepakat bahwa sekolah tidak wajib untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Juga berita dari Komisi 7 DPR RI yang soroti rencana pembelian gas LPG 3 kg yang mewajibkan penggunaan aplikasi My Pertamina. Dan kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dede Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.